Bapak, perkenalkan nama saya Herbertus Tade, NIM 2003 030086, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang mulai mengalami dinamika ekonomi politik yang diakibatkan oleh krisis finansial di negara-negara berkembang sejak awal tahun 1980-an yang mengakibatkan resesi ekonomi pada skala global, dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh beberapa negara industri yang baru di kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura di Asia Tenggara yang telah menciptakan dinamika baru dalam transaksi bisnis antar negara. Era ekonomi baru hadir atas kemunculan perkembangan ICT atau Information, Communication, dan teknologi dan globalisasi yang menyebabkan terjadinya tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik perusahaan atau negara meningkat. Ekonomi tumbuh semakin mengglobal atau digitalisasi yang mendorong bisnis harus mengubah strategi kompetitif, teknik pemasaran, dan model bisnisnya. Salah satu perubahan yang paling kuat adalah munculnya efek jaringan yang memungkinkan bisnis, konsumen, dan bahkan pada era globalisasi, perdagangan dunia mengalami perkembangan pesat. Globalisasi perdagangan saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara tradisional, namun pembeli dan penjual yang dibatasi oleh jarak yang jauh atau bahkan lintas batas negara mulai memanfaatkan kejanggihan teknologi informasi yang ada ke dalam pelaksanaan bisnis. Salah satu pilar globalisasi adalah penggunaan komunikasi yang merupakan pilar utama hubungan internasional dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Dan Richard Ribison tahun 1985 membahas negara-negara di kawasan ini bukan sebagai entitas mandiri untuk dipelajari secara terpisah atau dikategorikan ke dalam tipologi yang berbeda. Sebaliknya, mereka dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keseluruhan yang lebih besar dari divisi perubahan internasional baru atau NIDL. Pergeseran dramatis dalam produksi industri dari negara maju ke negara berkembang. Aspek kunci dari apa yang sekarang kita sebut globalisasi, Asia Tenggara adalah tuan rumah bagi beberapa negara yang tampaknya mengikuti jejak. Contoh langkah lain dari perkembangan akhir seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara perkembangan mereka berada di pusat perdebatan ilmiah tentang pembangunan, memiliki teori ketergantungan yang tampaknya tidak terbukti, yang tidak pernah mengantisipasi industrialisasi di luar inti yang sudah mapan, sementara juga mengajukan pertanyaan pelik kepada para ekonom ortodoks dan ahli teori pilihan rasional. Khususnya para sarjana memperebutkan sejauh mana negara bagian atau pasar yang bertanggung jawab atas perkembangan yang tidak terduga tetapi spektakuler ini. Bab 2 pembahasan. Teori ekonomi politik di Asia Tenggara. Pembangunan berdampak besar pada komposisi dasar masyarakat. Ekonomi yang sangat maju kemungkinan besar memiliki kelas pekerja perkotaan yang besar, misalnya, sementara ekonomi agraris yang sebagian besar akan memiliki petani yang substansial. Perekonomian yang telah berkembang pesat melalui kepemimpinan negara seperti di Asia Tenggara akan memiliki kelas kapitalis yang kurang independen daripada yang berkembang terutama melalui perusahaan swasta. Perekonomian yang sangat maju akan memiliki kelas menengah yang lebih besar sebanding dengan jumlah keseluruhan populasi daripada yang kurang berkembang, dan seterusnya. Hal ini secara alami akan mempengaruhi jenis aktor politik yang ada dan strategi yang dapat mereka kembangkan. Namun di luar turisme yang tidak kontroversial ini, para ekonom politik jarang setuju tentang bagaimana mengkonseptualisasikan hubungan antara negara dan pasar, dan tentang bagaimana hasil politik membentuk hasil ekonomi dan sebaliknya. Bab ini membahas 3 posisi terpenting di dalam perdebatan di Asia Tenggara.
pendekatan Weberian, institusionalisme, sejarah dan sekolah Murdoch, juga dikenal sebagai teori konflik sosial. Survei ini tidak bisa lengkap, dan pengelompokannya sampai taraf tertentu merupakan alat analisis, tetapi mereka berfungsi untuk memberikan gambaran yang masuk akal. Seperti yang dikemukakan di bab ini, ada sedikit bukti bahwa lembaga politik atau ekonomi, atau bisa jadi otonom dari perjuangan sosial politik, membuat pendekatan Weberian tidak memadai. Sementara itu, fokus institusionalisme historis pada dinamika statis atau perubahan institusional terhambat oleh teori yang kurang berkembang dari konteks yang lebih luas yang membentuk dinamika tersebut. Yang paling bermasalah adalah kecenderungan mereka untuk mengkaji variegasi kelembagaan nasional dalam abstraksi dari transformasi kapitalis global yang membentuk hubungan kelas dan konflik, dan karenanya bentuk dan keluaran kelembagaan fokus pada konflik sosial dan khususnya konflik intra dan antar kelas paling baik ditempatkan untuk memahami kekuatan yang membentuk institusi dan hubungan yang terus berkembang antara politik dan ekonomi di berbagai skala. Pendekatan Weberian terhadap ekonomi politik Asia Tenggara adalah bagian dari aliran penting ilmu politik sejak sosiolog Jerman Max Weber 1864 sampai 1920. Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan pola pembangunan berdasarkan variabel kapasitas negara untuk menghasilkan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Di Asia Tenggara, mereka telah muncul sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas dan berkepanjangan mengenai apakah liberalisasi pasar intervensi negara menjelaskan perkembangan ekonomi kapitalis Asia Timur yang luar biasa, meskipun jelas tidak merata pasca perang. Weberianisme menjadi menonjol dalam ilmu politik dan ekonomi politik sejak pertengahan 1980-an dan merupakan lawan utama untuk naiknya posisi neoliberal yang menekankan hubungan problematis antara negara dan ekonomi, dan karya Marxis yang menyatakan bahwa negara adalah cerminan dari konstelasi kekuatan kelas. Sebuah kontribusinya adalah koleksi Evans Bringing the Stake Back In yang mengatakan bahwa pendekatan Marxis dan pluralis sebelumnya telah secara keliru menggambarkan kebijakan negara sebagai mencerminkan preferensi kelompok-kelompok kepentingan masyarakat. Sebaliknya, Schopfzoll mengatakan negara-negara yang dianggap sebagai organisasi yang mengklaim kendali atas wilayah dan masyarakat dapat merumuskan dan menggelar tujuan yang tidak hanya mencerminkan tuntutan atau kepentingan kelompok sosial, kelas, atau masyarakat. Inilah yang biasanya dimaksud dengan otonomi negara. Orang kemudian dapat mengeksploitasi kapasitas negara untuk melaksanakan tujuan resmi, terutama atas oposisi aktual atau potensial dari kelompok sosial yang kuat atau dalam menghadapi keadaan ekonomi yang membentel. B. Ekonomi politik pembangunan Asia Tenggara dari kemerdekaan ke hiperbolisasi. Asia telah menjadi simbol dari kenyataan ini, pertama sebagai situs penjajahan dan ekstraksi yang menonjol, kedua sebagai satu set penting negara-negara yang baru merdeka dalam konteks perang dingin dan pola produksi dan pertukaran transnasional yang muncul, dan akhirnya sebagai tuan rumah bagi situs yang sangat beragam dalam rantai nilai regional dan global yang berkembang. Di bawah apa yang oleh Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan sekarang dijuluki hyperglobalisatio. Langkah-langkah ini juga perlu diperlakukan dengan nuansa. Misalnya, definisi industri yang diterima dapat mencakup konstruksi dan aktivitas yang sangat mendasar dalam hierarki produksi global. Telah mengalami perkembangan ekonomi yang substansial, Asia Tenggara mungkin telah memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah untuk menarik manufaktur bernilai tambah rendah, tetapi transfer, penggunaan, dan pengembangan domestik dari bentuk teknologi produktif yang lebih maju tetap terbatas, dengan kepemilikan dan pengoperasian teknologi tersebut didominasi oleh perusahaan multinasional atau MNC
yang banyak ekonomi regional membuat mereka rentan terhadap seringnya pergeseran harga pasar global dan dampak lain dari ketergantungan sumber daya. Untuk memahami perkembangan Asia Tenggara dan batasnya, bab ini memetakan evolusi bagaimana pola-pola ini telah dibentuk oleh kekuatan relatif dan pengaruh kekuatan sosial dalam masa pergeseran hubungan produksi pasar dunia. Permulaan ekonomi politik wilayah yang sebagian besar terbagi dalam pembagian kerja kolonial dan pergeseran dari ini ke berbagai bentuk pembangunan akhir yang berpusat secara nasional. Dengan pengecualian Thailand atau yang tidak kebal dari pengaruh asing. Semua negara asing Tenggara dijajah kebanyakan mengamankan kemerdekaan segera setelah Perang Dunia II. Seringkali setelah lama berjalan anti kolonial, perjuangan yang dalam beberapa kasus berubah menjadi konflik perang dingin. Periodes pasca perang adalah kunci pembangunan di seluruh dunia dengan munculnya negara-negara baru. Ideologi besar atau komunisme, sosialisme, dan kumpulan kapitalis teknokratis barat yang beraneka ragam dan persaingan negara adidaya semua membentuk strategi pembangunan. Asia Tenggara secara khusus menjadi simbol dalam hal ini, dengan persaingan ideologis perang dingin dan konflik menjadi menonjol, baik sebelum dan sesudah dekolonisasi. Bersama dengan berbagai pendekatan pembangunan nasional, pada akhir 1960-an dan 1970-an, kondisi pembangunan Asia Tenggara berubah secara dramatis oleh krisis yang mendalam di dalam dan restrukturisasi kapitalisme global. Periode ini menyaksikan akhir dari ledakan besar pasca perang di negara-negara industri dan munculnya kontradiksi besar-besaran yang menimbulkan keraguan pada gagasan bahwa ekonomi nasional dapat terus-menerus diarahkan secara perkembangan dalam otonomi relatif oleh para teknokrat yang cakap. Krisis di Eropa dan Amerika Utara awalnya mengacaukan perekonomian Asia Tenggara, sementara krisis minyak menguntungkan sebagian orang yang mengancam akan membuat bangkrut yang lain. Pada akhir 1970-an, seperti halnya di banyak negara berkembang, strategi pembangunan Asia Tenggara berada dalam masalah serius, dan beberapa pemerintah didorong untuk mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF, namun tidak seperti kawasan lain. Asia Tenggara pada akhirnya diuntungkan oleh penyelesaian krisis ekonomi barat yang mendukung pecahan modal yang mengglobal, yang semakin merelokasi produksi industri mereka ke perekonomian berupa rendah. Ini menciptakan dasar bagi apa yang disebut keajaiban ekonomi pada 1980-an. Yang kecil depots perang kebangkitan dari penurunan kiri. Dalam 2 dekade pertama pasca perang, gerakan dan Partai Kiri Asia Tenggara melanjutkan perjuangan mereka sebelum perang melawan kolonialisme atau neo-kolonialisme, berjuang untuk tatanan sosial yang lebih sosialis atau lebih egaliter di Indochina, Indonesia, Burma atau sekarang Myanmar, dan Malaya atau Singapura. Komunis dan sosialis mengambil peran utama untuk menonjol dalam perjuangan melawan pemerintah Prancis, Belanda, dan Inggris. Komunis di Filipina, Burma, dan Malaysia mengangkat senjata melawan negara pasca kolonial, sementara sosialis yang diakui memperoleh kekuasaan di Burma dan Singapura. Di Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang pesat, terutama setelah bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah Soekarno. Perjuangan domestik Indonesia juga ditarik ke dalam dinamika perang dingin. Revolusi Agustus 1945 memulai perang kemerdekaan selama 4 tahun dari pemerintah Belanda dipimpin oleh kaum nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi juga melibatkan komunis dan sosialis Indonesia. Partisipasi PKI dirusak oleh peristiwa Madiun September 1948 ketika pasukan PKI di Jawa Timur memberontak menyusul ketegangan yang meningkat dengan kaum sayap kanan dalam pemerintahan Soekarno. Tentara dengan brutal memadamkan pemberontakan, membunuh ribuan kader PKI. Setelah itu, PKI kembali ke perjuangan hukum, menyebar ke seluruh negeri untuk membangun dukungan elektoral, mencari sekutu nasionalis, dan meraih Presiden Soekarno.
Ini membuahkan hasil karena Soekarno mengintegrasikan komunisme dalam ideologi Nasakom dari demokrasi terpimpin pada tahun 1960 dan menjadikan PKI sebagai mitra junior. Ketegangan ini berakhir dengan bencana bagi kaum kiri Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Sekelompok perwira militer progresif diduga mengantisipasi kudeta anti-komunis yang direncanakan pada bulan Oktober, menangkap dan membunuh 6 jenderal terkemuka. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando. Yang kedua menjelaskan rezim politik di Asia Tenggara, modus kerangka partisipasi. Para ahli teori modernisasi mengharapkan kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi mitra dalam pembangunan Asia Tenggara, sebagaimana yang seharusnya terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk menghasilkan kelas menengah baru yang pada akhirnya akan menuntut dan mendukung lembaga-lembaga demokrasi. Namun di wilayah yang mereka memiliki perkembangan kapitalisme tercepat di dunia dalam setengah abad terakhir, tidak ada rezim yang mendekam demokrasi liberal. Sebaliknya, berbagai rezim otoriter telah terkonsolidasi atau muncul, dan oligarki mendominasi baik dalam rezim demokratis maupun otoriter. Menjelaskan hasil seperti itu tidak perlu meninggalkan ide bahwa yang sangat berbeda tentang hubungan yang kompleks dan kontingen itu diperlukan untuk menjelaskan rezim politik di Asia Tenggara dan di tempat lain. Rezim politik Asia Tenggara mencerminkan perkembangan sejarah tertentu dari ekonomi politik di kawasan itu. Perang Dunia Dingin dan kekuasaan otoriter mula-mula menghancurkan kaum kiri, sementara masuknya kawasan itu ke dalam sistem produksi kapitalis global telah melawan kemunculan organisasi masyarakat sipil yang kuat, pasif, dan independen. Lihat Gumpio Carol buku ini. Kelas menengah dan bisnis yang berkembang di kawasan ini biasanya secara langsung atau tidak langsung bergantung pada negara dan tidak memiliki kemauan dan atau kapasitas untuk mematang kekuatan oligarki. Meskipun demikian, sifat kapitalisme yang secara inheren dinamis dan konfliktual, atau lihat Emery dan Jones Flume ini, berarti bahwa oligarki Asia Tenggara terus-menerus menghadapi tantangan manajemen politik dari kekuatan sosial baru atau yang muncul, yang seringkali bermanifestasi sebagai perebutan institusi politik. Sekolah Murdoch memberikan tempat yang sangat penting bagi kapitalisme dalam menjelaskan bentuk dan fungsi institusi dan rezim politik. Pendekatan dimulai dari pengamatan bahwa kapitalisme secara inheren dinamis dan syarat konflik. Kepentingan di antara para elit dapat berubah seiring dengan pembangunan yang menghasilkan perjuangan intra-elit dan kondisi baru, munculnya kekuatan sosial baru dan distribusi biaya dan imbalan pembangunan yang tidak merata juga menghasilkan perselisihan baru. Dinamika ini menciptakan tekanan dan peluang bagi para elit dan lawannya, yang dengan berbagai cara berusaha menahan atau memajukan konflik perihal distribusi kekuasaan dan sumber daya, identitas etnis, beragama, dan lainnya, serta perjuangan dengan akar prakapitalis juga terus menjadi basis perjuangan politik yang memperebutkan kekuasaan negara. Namun kondisi di mana konflik ini dan konflik politik untuk memperebutkan kekuasaan negara, dan konflik lainnya terjadi, dan koalisi yang mungkin dalam proses sangat dipengaruhi oleh sifat transformatif dan kontradiktif pembangunan kapitalis. Yang terpenting bagaimana perjuangan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang mulai mengalami dinamika ekonomi politik yang mengakibatkan oleh krisis finansial di negara-negara berkembang sejak awal tahun 1980-an, yang mengakibatkan resesi ekonomi pada skala global, dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh beberapa negara industri bawah di kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura di Asia Tenggara, yang telah menciptakan dinamika baru dalam transaksi bisnis antar negara. Era ekonomi baru hadir atas kemunculan perkembangan ICT atau Information Communication and Technology dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik perusahaan atau negara meningkat. Ekonomi tumbuh semakin global dan
digitalisasi yang mendorong bisnis harus mengubah strategi kompetitif, teknik pemasaran, dan model bisnisnya. Salah satu perubahan yang paling kuat adalah munculnya efek jaringan yang memungkinkan bisnis, konsumen, dan bahkan pada era globalisasi perdagangan dunia mengalami perkembangan pesat. Globalisasi perdagangan saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara tradisional, namun pembeli dan penjual yang dibatasi oleh jarak yang jauh atau bahkan lintas batas negara mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang ada ke dalam pelaksanaan bisnis. Salah satu pilar globalisasi adalah penggunaan komunikasi yang merupakan pilar utama hubungan internasional dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Demikian